Setelah itu dokter memutuskan untuk ambil bedah. Are you ready guys? Open the mic. Nah itu Tuh, gimana itu dok? ada cerita itu. Kok ambil Jadi bedah? di akhir aku mau keluar dari Tanah Merah itu, aku tuh baca-baca lihat TV. Wah, jadi spesialis kok keren ya. Kok enak gitu? Keren gitu loh maksudnya di film-film itu. Oh ya. Jadi spesialis ini kerjanya tuh lebih fake gitu loh. Dan Ada- lebih dihargain gitu kayaknya. Kayaknya lebih dianggap lah. Lebih dianggap ya. Kayak bisa sebagai decision maker gitu. Ya benar-benar. Dibandingkan seorang GP gitu ya. Bukan meremehkan GP. Lebih punya andil gitu dokter ya. Bukan meremehkan GP, karena aku juga dari GP sebelumnya kan. Bukan meremehkan, tapi sepertinya aku lihat, wah, spesialis ini decision maker banget gitu. Nah, ya udah aku ngobrol sama istriku. Aku pengen sekolah, tapi aku belum punya uang nih, belum cukup gitu. Kan beritanya sekolah spesialis ini mahal banget gitu. Iya. Bisa ratusan juta habis gitu. Karena kan beda pendidikan spesialis di Indonesia dengan Iya, di luar negeri. beda, dok. Kalau di luar negeri bisa dapat uang. Sekolah spesialis itu. Sekolah dapat uang. Iya, tapi kalau di Indonesia bayar, Pak. Oh kebalik dokter ya. Bayar bisa habis ratusan juta. Akhirnya ya udah ngobrol sama istri, aku nabung dari praktik di Tanah Merah selama 5 tahun. Terus aku cari beasiswa akhirnya. Ya udah, Dapat dokter. dapat dari Depkes. Ya nggak ada jalan lain. Kalau aku nggak dapat itu, aku nggak bisa sekolah pasti. Pasti aku masih seorang GP. Nabung berpikir nggak akan cukup. Jadi cari jalan beasiswa, ada jalan. Dapat, alhamdulillah. Berangkat. Nah, pilihannya pada saat itu. Kenapa kok aku milihnya? Kok bedah? Kok udah gitu kan? Kenapa ndak objin, Nah. urologi gitu dok? Teringat pilihan pertama saat UMPTN. Aku Teknik. pinginnya objin. Oh objin. Iya, serius. Aku pengen jadi dokter objin. Sama berarti kejadiannya sama kayak yang dokter milih. Pertama itu teknik Iya, gitu kan. oh. Iya. Hatiku, pikiranku itu pengennya Objin. pengen masuk objin aja. Istriku bilang, ya wes kalau memang pengen senang objin, kan harus kita pesannya apa kan harus Iya. senang gitu kan. Harus seneng dulu baru dok bisa Iya. jalanin gitu dok. Jangan sampai kita maksain diri Berarti Wah, tengah jalan. masuk objin kan, karena aku nggak senang misalnya, tapi aku masuk objin. Tengah jalan putus kan repot. Iya. Sekolah spesialis mahal gitu kan. Mahal ya. Juga meninggalkan keluarga gitu kan. Udah aku konsultasi sama istriku, kalau emang senang objin udah senang objin masuk objin. Terus udah persiapan mau masuk objin, terus aku berpikir, loh kalau aku masuk objin di Pangkalan objin udah banyak. Iya. Jangan ada bahasa selesioner sekarang itu banyak, masih ada 3 atau 4 waktu itu. Berpikir lagi ya, Bergejolak lagi ya dok. lagi. Terus akhirnya ya udah ambil yang aku juga seneng. Udah. Anakku suka tindakan. Karena saat sekolah dulu dan S1 dulu, di klinik itu kayaknya banyak aku lebih senang yang tindakan. Karena pikiranku itu seperti apa ya? Idealis banget gitu loh. Jadi aku suka yang pasti-pasti. Orang bedah kan gitu. Iya. Misalnya punya pasien, apa yang harus, misalnya ini dipotong nih, ususnya dipotong, sambung, kelihatan hasilnya. Nyambung, berhasil gitu. Tingkat kepuasannya di situ dokter ya. Iya, karena nyata gitu. Iya. Nggak abstrak. Nggak abstrak. Nah ini sorry, bukan meremehkan bagian lain. Seperti penyakit dalam gitu kan. Meriksa. Gimana Pak, seminggu yang lalu? Enak nggak? Kamu bisa bilang enak kan? Iya bisa. Walaupun sebenarnya kamu nggak enak. Bisa karena takut mungkin ya. Iya kan? Takut Iya. dokternya marah. Iya. Tapi kalau bedah kan nggak bisa Pak. Ya harus tindakan. Tindakan kan operasi, kelihatan hasilnya kan? Itu baik, itu enggak kan kelihatan. Iya kelihatan. Tapi kalau yang subjektif itu kan susah. Aku nggak suka ya itu. Oh, ini dasarnya dulu. Dasarnya kenapa aku senang bedah gitu. Kalau bedah tuh nyata hasilnya. Kalau memang tindakanku nggak berhasil, atau misalnya nyambung usus bocor, kayak kelihatan bocor gitu. Berhasil, kelihatan berhasil. Ya wis kayak gitu simpel sebenarnya. Masuk ke bedah pun ada cerita. Gimana Dok? Lika-likunya masuk bedah. Jadi aku daftar ke bedah itu bonek Pak. Bondo nekat. Satu, aku berangkat dari beasiswa Depkes, daftar beasiswa Depkes yang akan diterima kalau sudah masuk tes, berhasil, lulus gitu. Jadi aku tes di situ. Tes pertama kali aku milih ke Semarang, nggak milih Surabaya.
Karena aku tahu dengar banyak info kalau di Surabaya saingannya banyak gitu kan, dan banyak titipan dalam tanda kutip. Iya. Dan aku nggak ada, Pak. Mau Nggak ada titipan siapa? dekengan gitu sih, Iya. dokter ya. Jadi mau tuh yang kayak kasih memo. Nih, tanda tanganku sekolah sana. Memo nggak ada sama sekali. Aku cuma berdoa. Jadi memoku cuma dari Allah. Iya. Waduh. Kan? Memonya. Berat. Jadi aku berangkat ke sana sama istriku kan. Kalau nggak salah anakku juga ikut di mobil, Pak. Umur berapa dulu Alif? Alif masih kecil loh. Dua Berapa tahun? ya? 3 tahunan 3 kan itu ya. tahunan atau ya. Jadi ikut prosesnya itu ikut. Alif ingat? Ikut lah dia. Ikut dia. Waktu itu perjalanan pertama pakai supir Ke Semarang dari ya. Tanah Merah ke Semarang. Masih di rumah dinas kan. Proses pendaftaran gitu. Setelah tahu jalan, aku beraniin diri bawa mobil sendiri. Ambulan dong. Enggak. Enggak. Mobil pertamaku dulu Suzuki Baleno. Suzuki Baleno. Nah, itu mobil pertamaku yang dapat dari hasil praktek gitu ya. Bawa sendiri. Kayaknya tahu bisa nih bawa sendiri. Pendaftaran dia bawa bertiga. Aku istriku anakku ini. Berangkat habis praktek dari Tanah Merah. Jam 9 malam tutup, berangkat aku. Itu pun Acara subuh. ngurus Sendiri. Nanti balik lagi. Iya, selesai pulang bawa. Kalau capek nginep dulu di semalam Oh, di iya, sana iya. gitu. Jadi nih tes nih ya, ceritanya nih. Tes begitu tes ketemu nih teman-teman baru kan yang tes. Iya. gitu. Nah, begitu ngumpul yang bikin aku nggak yakin, yang bikin aku seperti down gitu. Insecure gitu dokter. Iya, jadi down gitu. Mereka bilang, "Nih, aku titipan dari dokter A." Tanda tangan memonya. Yang satu bilang gitu. Ternyata aku dari berapa ya? 15 orang yang daftar kalau nggak salah. Yang beasiswa Depkes itu dok. Bukan yang daftar Yang bedah di daftar, Undip waktu itu di Undip. Semarang. Daftar 15 orang. Bawa memo semua, Pak. Idih. Aku tok, Pak, yang nggak punya. Loh, aku berpikir, loh aku kok nggak bawa tanda tangan gitu kan? Langsung dingin semua dokter ya. Waduh, bisa nggak nih masuk gitu dokter? Bukan dingin, aku sudah berpikir, aku nggak diterima. Menjudge diri sendiri gitu loh. Iya. Karena ya yang lain pada bawa tanda Bawa tangan. memo, Pak. Bawa bukan dia apa ya, bawa tanda tangan gitu, Rekomendasi, bawa rekomendasi rekomendasi. lah gitu. Bahwa si A ini saya rekomendasikan untuk sekolah di Undip misalnya gitu. Aku sendirian yang nggak bawa. Langsung down, Pak, aku. Aku setelah tes di hotel aku cerita sama istriku. Yang lain mah aku kok bawa rekomendasi aku kok nggak ada ya. Aduh, ya paling nggak diterima ya paling ya. Ya wes lah, kalau memang nggak diterima berarti bukan jodohku sekolah di spesialis. Itu awalnya. Ya udah setelah tes pulang aku praktek lagi, nggak mikir sama sekali. Wis di istilahnya karena tahu itu akhirnya udahlah Nggak masuk berpikir Unda sama dan sekali. masuk nggak apa-apa gitu. Jadi nggak berpikir, cuman aku tahu pengumuman tanggal sekian, tapi dari rank tes ke jadwal pengumuman nggak ada pikiran sama sekali aku diterima nggak ya nggak. Terus fokus praktek waktu Terus itu. fokus Ya. praktek, karena sudah yakin nggak keterima. Iya. Iya sih itu toh nggak terima. Begitu tanggal penerimaan muncul gitu, aku ditelepon salah satu TU. Kebetulan dia orang Madura gitu loh. Aku kenal di saat tes, aku minta kontaknya. Kalau ada pengumuman aku kasih tahu karena aku jauh gitu kan. Aku minta kontaknya. Kok beliaunya telepon aku, Mas, sampean keterima loh. Mas ojo nyeneng aku lah. Ya karena kan yakin nggak terima. Iya karena Nggak bawa rekomendasi gitu ya. Iya. Mas cocok nyeneng aku sampai nih, tapi bahasa Madura gitu kan, orang Sumenep dia. Cocok nyeneng aku nih nggak terima, nggak apa-apa Mas, aku tak praktek lagi di Tanah Merah gitu kan. Nggak serius gitu, serius yo, sampai keterima loh. Nanti lah nerima surat, Mas sungguhan tak Mas? Wah, Nangis dapat runtuh runtuh, iya, berlinang air mata, nggak percaya gitu loh. Istriku tak kasih tahu juga nangis nggak percaya. Masa sih? Tanyain lagi, telepon lagi po. Takutnya cuma mau nyeneng kita. Iya gitu. iya. Tapi ya dapat surat akhirnya bahwa aku diterima. Waduh. Itu pencapaian yang istilahnya Ya nggak nyangka gitu. nggak nyangka dok. Kok bisa aku diterima loh? Aku nggak bawa surat. Ya udah, itu berdoanya orang tua, Iya. doa istri, ya kan? Iya. Dan Rezekinya memonya anak. Allah ternyata. Memonya Allah ya kan? ternyata, iya. Yang bisa ngalahin memonya yang lain. Iya. Karena ada
salah satu yang memonya itu orang terkenal di sana gitu. Orang-orang yang Nggak diterima. dari 15 keterima berapa, Dok? 7. Kalau nggak salah. 7 apa 9 ya lupa kok. 9. 9. Nyampe 9. Karena waktu itu ngambilnya banyak. Yang daftar 15. Aku katut 1 orang. Namaku. Memo dari Allah. Ini dari Allah dan dari orang tua gitu ya, sama istri gitu. Jadi buat semua teman-teman di luar sana yang ngerasa Jangan berkecil hati. tidak mampu, Jangan berkecil jangan hati. berkecil hati, masih Yang ada. penting yakin. Yakin gitu kan. dulu, usaha dan doa, Nah, dokter iya, ya. Betul. Karena Nggak ada yang tidak mungkin lah ya. Bener semua teman-teman. akan terlihat tidak mungkin kalau sebelum semuanya berakhir, dokter ya. Betul. Seperti itu. Jadi saya juga ini apa? Kok ya ngerasa ini aja sih, Dok. Jadi perjuangan dokter ini kalau orang-orang lihat sekarang terlihat kan enak gitu, Dok. Nah, sepertinya prosesnya nggak tahu. Nah, enaknya nggak tahu gitu loh. Prosesnya itu yang berliku-liku. yang berliku-liku gitu. Belum prosesnya saat PPDS, ya kan? Telat makan. Itu PPS memang benar-benar istilahnya garda terdepan, dokter ya. Ya iyalah. Kan Istilahnya kan kita belajar mati-matian di situ. gitu, dokter ya. Kita belajar, kita ngambil kasus sebanyak-banyaknya. Ya jarang sekali lah ada perkuliahan seperti S1 gitu. Kita belajar kasus, buka buku sambil buka buku. Cocokkan dengan buku. Sesuai nggak klinisnya gitu. Sempat ngerasa sangat-sangat capek gitu loh. Loh, di awal-awal masuk PPDS itu aku ngobrol salah satu temanku yang diterima itu ya. Kita sebetulnya salah jurusan. Sempat ngomong gitu, dokter ya. Iya. Waduh. Kita keluar nggak ya? Gitu. Oh gitu, dokter ya. Iya. Ada masa di mana ketika wah, kok gini ya? Iya, ternyata masuk bedah tuh kayak gini. Nggak enak banget. Pol. Apalagi pas awal-awal ya. Pol udah enak. Aduh, kita salah jurusan kayaknya. Kenapa kita nggak milih yang enteng-enteng? Sampai bilang gitu. Akhirnya apa? Tapi kita semangat ya. Fight-nya, Dok ya. Iya, karena sudah kadung kecebur kan. Ya, karena Masa kita mau mental gitu kan. Terus udah mandi beasiswa sisa lagi, gitu. Dok. Iya. Udah wis. Kita teruskan aja. Terus wis. Ya bonek-bonek. Bonek, dokter ya. Bonek banget wis. Dari awal Kak saya ngeliat tadi bonek semua kayaknya, dokter. Bonek. Walau iya loh. Dan akhirnya dokter bisa membayar Latar belakang seorang guru loh, orang tua loh. istilahnya bisa membayar cibiran-cibiran tadi, Betul, dokter. Ya. betul. Dan saat sekolah pun begitu, sekolah PPDS. Ada orang-orang yang meremehkan aku. Itu ada. Teman sejawat sendiri juga ada. Ternyata Yakin ya masuk bedah. siklus itu ada di semua proses. Iya, yakin ya masuk bedah gitu. Sampai seorang petinggi pejabat pun meremehkan aku yang masuk bedah. Yakin nggak yang masuk bedah gitu? Diremehin nggak? Nah, makanya terpacu sama istriku. Bi, kamu harus menunjukin nih, kamu harus lulus nih, harus biar si dia yang ngomong itu biar tahu gitu, buktikan, jadi pecutan gitu kan. Dan prosesnya nggak mudah. Aku ninggal anak gitu kan dari kecil, ninggal istri sekian tahun. Berapa tahun, Dok, kalau sekolah bedah, Dok? Hampir 7 tahun. 7 tahun juga, dokter. Berarti total 14. Hampir ya. 14 tahun. Yang prediksinya wah ini nikah bakal lama, ternyata nikah sebelum lulus, dokter ya. Ya Sebelum lulus, sudah iya, lulus, cuma belum wisuda. Belum wisuda gitu. Dokter. Belum pelantikan. Nah iya, berat banget lah. Jadi, Tapi dokter memang nggak takut darah, dokter ya. enggak lah, kalau kita udah terjun ya nggak akan takut. Kan kebanyakan Awal-awal jijik kalau kita belajar saat mayat gitu. first experience ngoperasi orang, Dok. Itu pas PPDS juga. Iya. Beda. Itu gimana, Dok? Kalau operasi minor kita kan sudah kita lakukan pada waktu dokter umum. Oh iya, maksudnya Kecelakaan mayor terjahit. yang gede. Kalau yang mayor saat PPDS lah, saat itu presiden pertama gitu. kali gimana prosesnya, Dok? Wah, Kan harus ada tahapannya. Enggak begitu terus kita Diucul keterima gitu, masuk bedah langsung disuruh pegang pasien untuk bedah. Ada tahap-tahapannya. Kita belajar teori dulu. Sebelum belajar teori, kita belajar lihat teknik operasi itu dari belakang operator. Dari lihat kita belajar jadi asisten. Dari asisten kita belajar jadi operator. Gitu. asisten itu cuma Itu betul. Dan gitu itu ya. tidak semudah yang ngomongin seperti ini loh. Itu ada tok-tok-tok-toknya dari senior-senior karena iya. untuk gitu aja nggak bisa gitu. Gimana kamu mau jadi dokter bedah kalau gitu aja nggak bisa? Serba salah istilahnya. Iya. Tas gitu ya. Malu-maluin gitu ya. Malu-maluin aja kamu gitu aja nggak bisa. Gimana mau jadi dokter bedah kamu? Anatomi itu aja nggak hafal. Duh, itu apa lagi? Dimaki-maki, dokter ya. Iya.
Itu aku yang juga sama teman-teman di bedah tuh takut. Kamu tahu nggak sih, hafal nggak sih semua anatomi tubuh manusia? Enggak. Lah kok masuk bedah gitu? Lu. Tapi ternyata akhirnya kita hafal anatomi manusia bisa nggak apa saat di bedah. Di Jadinya bedah gitu, ya. hafal gitu kan sambil jalan. Waduh, ngeri Pak. Bukan terus jadi prosesnya gampang. Ngelihat operasi, asisten, jadi operator. Itu tidak mudah tahapan-tahapan itu. Ada pengorbanan yang banyak gitu. Nggak tidur dan segala macem dokternya. Aku pernah 2 kali 24 jam nggak tidur. Jaga. Saat apa itu dok? Jadi chief Jaga. jaga dokter. Hampir jadi chief. Itu Jadi nggak aku tidur dua. di Semarang itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Aku Iya. saat itu tahap 3. Nah tahap 3 kalau di Semarang itu adalah tahapan yang paling sibuk. Sangat-sangat sibuk. Kalau tahap 1 masa jadi keset lah. Iya, Jadi suruh-suruhan tok lah. Tahap 2 santai. Tahap ketiga. Tahap 3 itu paling pentingnya di sekolah PPDS Bedah. Karena di situ kita harus banyak tahu teknik operasi. Teorinya bagaimana. Itu paling berat tuh tahap 3. Kalau di Semarang ya. Nah di situ itu aku pernah 2 kali 24 jam tidak tidur. Jaga 24 jam. Jaganya kan 24 jam nih kita Iya. di UGD. Jadi chief UGD gitu. Jaga dapat kasus karena situ operasi kita harus kerjakan langsung paginya. Keadaan Kerjakan ngantuk langsung. pun dikerjakan dokter. Hah? Walaupun keadaan ngantuk capek. Ya iyalah. Ngantuk capek senior nggak mau tahu, Pak. Pokoknya itu selesai. bebanmu, tugasmu, kamu dapat pasien itu harus selesaikan sampai selesai. Dan itu beratnya. Jadi kita habis jaga ngantuk, nggak tidur, paginya disuruh langsung operasi. Pasien yang kita dapat tadi malam. Pernah nggak dok? Maksudnya ketika capek dapat pasien yang jelek? Wah, sering. Sering. Sering lah, namanya juga jaga UGD. Karena kita kan jaga di center, Pak. Kalau di center itu kan rujukan dari Iya, semua rumah sakit satelit semua di rumah sakit sekeliling satelit. kita kan. Jadi tetap rujukan. Dapat rujukan yang susah-susah, sulit-sulit tetap Dimonitor. dibatasi dan dimonitor sama senior. Senior datang mendampingi. Jadi di belakang kita jalan. Wah, itu berat tuh prosesnya, Pak. Nggak semudah yang saya omongin kayak gini. Bro, Pernah nggak di titik nangis gitu, duh kok gini ya gitu. berat loh. Di Undip itu kan ada double degree, Pak. Jadi sekolah PPDS sama S2. S2. Wah, itu beratnya. Ini berat sekali. Makanya kita kalau lulus dapat 2 gelar. Gelar spesialis sama gelar S2-nya. S2-nya apa dok? Itu Medik MSI Med. MSI Med. Nah, Berarti jadi dokter juga dokter juga itu enggak? Iya. Oh, itu S2. Ada double degree. Double degree. Jadi biologi molekuler. Jadi kita sekolah 2 kayaknya. PPDS-nya sulit, masih disuruh sekolah S2 gitu. Aku nggak nyangka dulu, bisa nggak lulus ini S2-nya gitu. Ya, alhamdulillah sih lulus. Lulus lah katanya. Ya dengan lama, molor pastilah. Karena mahasiswa S2 itu dikasih keringanan waktu sama program S2 di Undip karena dia masih PPDS. PPDS. Nah, jadi ada jalan 2 kan. Jalan dulu. Kasih kelonggaran untuk waktunya. Dan alhamdulillah lulus ya. Dengan air mata dan darah. Air mata darah dok ya. Duh. Itu waktu wisuda dok ya. Kalau wisuda ada wisuda Iya, juga wisuda. dok. Itu tahun berapa dok? Sudah spesialis. 2015 atau 2016 ya. Antara itulah. 2016 awal ya. 16 awal kayaknya. Itu langsung balik ke Bangkalan dokter ya. Enggak, awalnya aku begitu lulus tuh ada tawaran di Lombok. Oh, kalau apa Kalau PPDS sudah mau lulus tuh banyak tawaran biasanya. Dari kakak kelas gitu. Ini maksudnya loh, di sini kalau ada yang lowongan itu. beasiswa Depkes gitu nggak balik ke daerah lagi? Enggak. Di Depkes itu tergantung yang kosong yang mana akan dilempar di sana sama Depkes gitu. Oh, sempat ada tawaran Lombok dari mana lagi? Nah, yang Lombok itu tawaran dari senior aku gitu. Ini loh, ada di Lombok kosong. Bang duduknya sekian juta. Dapat rumah dinas apa. Menggiurkan lah. Daripada aku balik Bangkalan. Awalnya gitu. Iya. Tapi keluarga berat karena kan PNS kan. Jadi ya sudah nggak usah diambil, balik ke Bangkalan aja ya udah. Dan kebetulan Bangkalan waktu itu badannya cuma 1 kan. Jadi harus kosong gitu, jadi masih dibutuhkan. Udah, aku masuk balik Bangkalan lagi. Dan ya wes, seperti sekarang. Yang penting tidak terlalu fokus
dalam tanda kutip kita mengejar rupiah, bukan itu tujuannya. Tapi di prosesnya Kita menolong gitu kan. Jadi itu mengikutin. Kalau masalah uang itu rezekinya mengikutin lah. Tapi yang penting di mana pasien itu butuh kita, ya udah kita kalau emang kita bisa kerjakan situ atau emergensi kita kerjakan emergensi. Kalau bisa tidak emergensi ya kita besok kerjakan gitu. Udah berpikirnya gimana caranya nolong pasien yang perlu operasi dan pulang sembuh. Gitu. Nggak pernah ada pikiran mikir nanti aku operasi dapat uang berapa dari pasien ini, nggak pernah aku terlintas pikiran kayak gitu. Berarti mindsetnya dokter pokok pasien sembuh dulu lah. Iyalah. Operasinya berhasil gitu. Karena kepuasan pasien pulang dengan sembuh itu beda banget loh. Dengan misalnya pasien kita operasi pulang ada komplikasi. Misalnya nyambung ususnya bocor. Wah, itu gelo Pak kita. Kepikiran dokter ya. Kepikir walaupun karena kebocorannya bukan salah kita, tapi karena dia terlalu infeksi berat sebelumnya gitu misalnya gitu. Tapi tetap menjadi beban moral iya. Makanya setiap pasien pulang sembuh tuh aku seperti senang banget gitu. Alhamdulillah jadi bisa membantu orang kayak gitu. Itu nggak ada nilainya, Pak. Iya. Nggak ada nilainya. Ya usaha dokter dari awal tadi yang memang tidak mau jadi dokter sampai akhirnya Iya. sekarang bisa nolong orang banyak itu kan Iya. ekspektasinya Dan nggak luar nyangka. biasa dok. Nggak nyangka dulu tuh aku gini, berpikir pakai mobil mewah gitu. Gila orang ini pekerjanya apa sih? Bisa pakai mobil Punya pikiran gitu mewah kayak gitu. Kerja Iya. apaan ini ya? Berapa tahun ya kalau besok aku kerja bisa dapat mobil mewah kayak gitu gitu. Aduh gak pernah terbayangkan gitu. Orang-orang itu suksesnya luar biasa gitu. Pasti dia prosesnya juga tidak gampang. Ya gitu. karena kan orang itu cuma ngelihat enaknya aja sih dok. Ya gitu kan. Prosesnya nggak tahu Nggak gitu. tahu. Nggak Yang mau wah ini enak ya udah punya ini. Emang bisa langsung enak kayak gitu gitu kan nggak mungkin gitu. nggak bisa Nggak dok. bisa. Semua ada prosesnya pastinya. Kamu juga nggak begitu kan. Ya benar. Sama. Sama. Ada masanya. Jangan minta cepat. Aku pengen terjun ke dunia kerja, pengen cepet kaya gitu. Nggak bisa, jangan gitu. Mesti ada tahap-tahap prosesnya. Kita harus laluin. Ini nih, tangga pertama kamu harus lewati, tangga kedua. Sebuah tahapnya kan. Kamu juga pernah merasakan kok itu. Iya. Aku tahu juga tuh ceritanya. Jadi kan nggak bisa langsung Ada kamu yang dari atas instan. loncat ke lantai 7 kan Tidak, gitu. tidak, Lewat betul. lantai 1, 2, lantai 3, 4, 5. Soalnya perjuangan yang benar-benar berproses itu ketika nanti di puncak itu, aduh, Iyalah. itu tidak bisa dibayar sama. Kita masuk dunia kerja pun kita pasti ada kok orang yang suka sama nggak suka sama kita. Ya kan? Iya, iya. Pro kontra. Atas iri kan? Iya, iya benar-benar. Wah, ini baru datang masuk kerja kok langsung melejit nih gitu kan. Itu pasti adalah iri banget, ada yang iri pasti. Tapi kan kita kan Jangan nggak- lihat kanan kiri lah dok. nggak ya. usah. Proses Nggak kita usah aja. pedulikan. Masa aku berpikir ya udahlah itu hanya orang kan. Dia mau suka, dia mau nggak suka terserah gitu kan. Masa kita mau larang? Itu Iya, haknya mereka. Haknya mereka untuk Yang benci dan penting suka kita sama kita. di track lurus gitu kan. Iya, Nggak mengganggu orang, mengganggu. nggak menyakitin orang gitu kan. Nah itu intinya. Ya wes, sekarang ya alhamdulillah kan bisa Bahagiain bangun keluarga, keluarga. bagi keluarga, orang tua, bisa main-main dengan hobi gitu kan. Hobi. Kayak gini nih hobi juga. Hobi, ya. iya. Ya, Dok. Hobi yang telat ya, terlambat nggak Iya, hobinya ini? terlambat. Harusnya dari dulu. Kenapa nggak dari dulu ya? Iya. Kalau kita ngomongin tentang pandemi yang sekarang ini, Dok ya. Ikut terdampak nggak, Dok ya? Maksudnya Sangat terdampak. jumlah operasi terus Sangat kemudian- terdampak sekali. Aku dulu kalau misalnya sebelum pandemi itu kalau operasi itu kalau di OK itu ya ada yang pernah bilang kalau hari Jumat tuh harinya dokter Yaya gitu. Jangan diganggu gitu. Bukan karena ganggu, karena aku hari Jumat itu biasanya volume operasiku tuh banyak gitu. Jadi bisa minimal bisa 10 10. satu hari Setiap Jumat. Jumat. Biasanya begitu. Dan aku nggak tahu loh. Kenapa? Aku sudah sendiri nggak ngerti. Kenapa kok hari Jumat itu volume operasiku tuh selalu banyak gitu. Kenapa nggak Senin? Nggak Kenapa Selasa. nggak Rebo gitu? Kenapa? Nggak, aku operasi kan ambil 3 hari. Iya, 3 hari Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rebo, Jumat. Karena Selasa, Kamis itu aku poli. Jadi nggak, kalau Selasa, Kamis aku nggak mengganggu poli gitu. Iya. Anehnya memang kayak gitu. Aku nggak ngerti sampai sekarang itu. Kalau hari Jumat itu kenapa volume operasi itu banyak banget gitu. Nggak mudeng. Kenapa nggak Senin yang banyak? Kenapa nggak Rebo?
Gitu loh. Sampai yang lain juga, oh ini Jumat punya dokter Yaya nih. Iya, sampai ruangan ya teman-teman di Oka. Wah, kok mau hari Jumat itu harinya dokter Yaya gitu. Karena memang volume operasi paling banyak hari situ di antara yang lain. Aku juga berpikir, kenapa ya? Kok hari Jumat tuh? Kenapa harus Jumat? Gitu. Nggak tahu. Dan pasien tuh datangnya ya mendekati hari Jumat. Jadi akhirnya masuk hari Jumat untuk operasi. Iya, operasi. Aku kenapa sih masih nggak datang hari Minggu biar aku bisa ada operasi Senin gitu? Nggak tahu juga ya. Allah yang ngatur semuanya. Setelah pandemi gitu lumayan drastis. Setelah pandemi ya kita kan harus kurangin kan sesuai dengan kesepakatan dari organisasi profesi. Kita harus berhati-hati. Selalu APD level 3 selalu kita pakai dan mengurangi volume operasi yang tidak emergensi tidak kita kerja. Jadi kita mengerjakan yang emergensi saja untuk mengurangi kontak dokter ya. Kita nggak tahu loh yang sakit yang mana. Lah sekarang kan banyak yang OTG. Iya, benar. Yang sakit tapi tidak bergejala. Iya. Kamu kena dampaknya. Iya nggak? Iya. Ya mau gimana lagi? Nggak tahu juga. Nanti gua mau kerja. Nggak bisa kita bahas karena yang penting kita jaga sendiri, jaga diri kita sendiri, jaga kesehatan ya, protokol kesehatan kita jalanin. Aku kalau di kamar operasi di poli bedah gitu, ya udah selalu pakai level 3 karena kita nggak akan tahu. Iya dokter. Tak anggap semua sakit. Ya, gitu ya, aja. Biar ke kitanya lebih Iya aware dan aku sampaikan sama asisten-asistenku seperti itu. Udah kita pakai APD level 3 semua. Jangan kita konyol gitu loh. Jangan kita sakit tapi konyol karena kita nggak berusaha gitu kan. Udah berusaha semaksimal mungkin, kalau sudah sakit itu jalan dari Allah. Ya udah kita berusaha supaya kita tetap sehat. Ya wes. Kamu juga gitu, kamu kena dampaknya kan? Iya, gitu lah. Semua turun drastis gitu. Iya benar. Tapi ya alhamdulillah karena aku seorang PNS, ya aku masih kan dari gaji PNS ada gitu kan. Benar, tapi kalau dari operasi jauh dokternya. Jauh. Karena itu tidak aku pikirkan. Seberapapun yang penting aku sehat. Selamat dulu dokter. Selamat dari pandemi ini, itu aja. Mahal loh sehat itu. Iya, kalau sudah kena sakit tabungan ratusan juta nggak ada artinya. Nggak ada harganya Pak. Nggak bisa jalanin hobi. Nggak bisa jalanin hobi, bener-bener. Nggak bisa santai. Bener. Ya kan, nggak bisa main game. Nggak bisa main game. Bener. nggak bisa off road gitu ya. Selain ini dok, hobinya apa dok? Touring dokter ya? Touring sih. Aku beneran ikut klub di off road Pajero kan, sama teman-teman di Pajero. Indonesia Bersatu. Itu juga kepuasan setelah itu untuk menjaga stamina pikiran aja. Stamina ya untuk nggak terlalu stres di pekerjaan. Jadi kalau weekend kadang ada touring gitu. Touring. Menjernihkan pikiran. Iya. Karena setelah seminggu berkutat dengan operasi butuh refresh gitu, refreshing betul ya, seperti itu. Dan ini produksinya temanku. Ini dok, iklannya ini loh. Ini PaceQ ya. Imun booster. Ya ini salah satu produksinya teman Pak Jero di situ. Oh, nanti di bawah dikasih keterangan ya Mas Lan ya. Jadi ini ini imun booster. Isinya apa aja nih dok? Ada pace dok ya. Ada pace, jahe merah, gitu kan. Kunyit sama temulawak gitu ya. Jadi ini herbal banget dokter. Herbal banget. Ini ditumbuk, nggak ada proses kimianya. Kalau pace ini kan memang terkenalnya bau dok ya. Ini nggak bau sama sekali Pak. Saya coba dokter ya. Dia yang buat. Coba aja. Dokter, ya. Makanya kamu kata kasih tester ini nggak mampu kan? Baik nggak? Enggak. Ini malah yang karena mungkin ada jahe merahnya. Jahe merahnya, kerasa kan? Kerasa jahe merahnya. Enak banget ini untuk kunyit kan dikenal kalau zaman dulu ada antibiotiknya. Antibiotiknya kan? benar. Kena temulawak jadi sulit makan juga nanti. Bagus untuk liver kan? Bagus untuk liver. Jaga liver. Jadi buat sama teman-teman nanti kita akan kasih kontak personnya di bawah. Ini tersedia di Apotek Aldiva. Oh, di Apotek Aldiva. Ada ya. Ada. Jadi buat sama teman-teman yang kan nggak mahal. Yang mungkin takut minum obat gitu. Cuma 10 ribuan kok. 500 mili loh. 10.500 mili. Ini bisa buat satu hari imun booster. Ya. Imun booster gitu dok ya. Aku nggak senang jamu tapi minum ini jadi enak badan. Karena ya enak kan dokter ya. Iya, nggak bau. Ada pedesnya, terus kunyitnya kerasa juga gitu dokter ya. Terima kasih ya Om Boy. Siapa namanya? Om Boy. Om Boy sama Tante Anggi, terima kasih. Teman Pak Jero sama Tante Anggi yang produksi ini. Siap. Ini berguna banget. Jadi nanti akan kita bantu untuk
mendistribusikan lah ya. Distribusikan Jadi saya taruh di apotek ya. di apotek. Terima kasih. Mantap lah Pak Ceko. Mantap. Ya dok, tadi sudah ngomongin sejarah dokter dari awal gitu ya. Memutuskan untuk bikin podcast gini, kenapa dok? Enggak, awalnya gini. Aku lihat-lihat karena kan work from home awalnya nih. Iya. Aku kan berkurang nih. Iya. Di meja operasi gitu kan untuk operasi. Jadi lebih banyak selesai work cepat-cepat pulang gitu kan setelah bersih-bersih diri. Nah, di antara sela-sela itu aku lihat nih YouTube. Karena aku tahu anakku seneng lihat YouTube. Apa sih kok seneng lihat YouTube gitu? Aku lihat YouTube. Lah kok lihat toh konten-kontennya Deddy Corbuzier, Atta gitu Atta. kan ya. Dia podcast. Wah, seneng juga nih ngobrol sama orang, Ngobrol santai gitu relax ya. gitu, seperti nggak ada beban. Makanya aku nggak suka yang formal. Aku bikin kayak gini yang santai gitu. Santai gitu. Ya udah kebegecikan aja, ketawa aja, nggak ada formalnya. Mau Iya, ngobrol bahasa iya, apapun, iya, yang penting kita bisa santai. Santai. Jadi bisa relax gitu loh. Bisa relax gitu. Dan kamu tahu, ini kan aku tanya kamu juga kan, Hmm. gimana sih peralatan podcast itu? Aku juga belajar dari media-media YouTube gitu. Aku lihat speknya, minta pendapatmu juga kan. Belanja sendiri, Surabaya sendiri, biar aku bisa mensaring. Walaupun sudah ada spek, misalnya kamu kasih spek ini, nanti sebelum aku ke tempat, aku mesti ada pertimbangan. Ya. Aku ambil spek ini atau aku naikkan atau aku turunin gitu kan. Masuk dokter. Kalau aku nggak belajar sendiri, pasrah. Misalnya tolong dong, aku belikan. Ketergantungan gitu dokter ya. Loh, aku nggak berpikir, Ya, jadi ya, pasrah ya. tok. Lebih enak yang ikut terlibat juga dokter ya. Tahu prosesnya. Tahu proses. Dan aku akhirnya punya ilmunya, punya ilmunya. Dokter. ya kan? Punya ilmunya. Oh, ternyata mic condenser tuh kayak gini. Belum lagi kena mic yang klasik itu dokter. Nah, vintage ya. Vintage itu dokter. Ring light gitu. Kamera tuh gini. Akhirnya aku belajar satu-satu. Setup podcast tuh gimana. Belajar aku setel. Sampai istriku bilang, "Lah, saiki bendino kok delokane YouTube tok aja." Kalau dulu malah nggak pernah di rumah. Iya, karena sibuk sama operasi. Berangkat pagi 5:30 atau jam 6, pulang jam 12. 15 ya. Katanya istriku gitu. Aku ini kamu PPDS jadi residen Ditinggal. bedah, aku ditinggal. Sekarang sudah lulus, masih ditinggal juga. Datang tengah malam juga gitu. Lah, konsekuensi pekerjaan. Ya awal-awal aku jam 12, jam 1 tuh datang. Sekarang sudah bisa ngatur waktu. Apalagi pandemi, nggak pernah lama Pak. Siang sudah di rumah. Siang sudah di- Kalau dulu siang ngopi, sekarang nggak berani ngopi. Ngopi di rumah lagi sambil Nggak podcastan. bisa. dokter ya. Iya. Makanya nanti sambil main game ada PS4 di situ. Iya, PS4. Kita sambil ngobrol santai. Jadi mungkin nanti channelnya Albima ini bisa jadi salah satu wadah untuk mungkin teman-teman sejawat juga Mau mungkin ngobrol bisa sharing gitu, mau ngobrol. masalah apa aja ya. Nanti kita undang Kesehatan beberapa bisa, tamu, kesehatan bisa, hobi bisa, bisa, keseharian bisa. Pokoknya apa keseharian lagi. bisa apa. Yang penting santai. Yang penting santai. Aku nggak menerima kalau yang formal. Iya. Tapi yang penting di podcast ini ada isinya tadi Dok ya. Iya. Tentang perjuangan. Bisa sharing lah. Bisa sharing Dok. Sharing. Kayak tadi yang kita bicarakan ini kan Ya. tentang lebih kepada Proses aku dari Iya. dokter umum ke bedah gitu kan. soalnya saya juga baru tahu ternyata dokter Yaya ini orang tuanya bukan dokter juga. Karena kan memang dulu kan nggak ada sama sekali. dokter, orang tuanya dulu Ya. dokter. Nah, seperti Iya. itu. Jadi, Kalau banyak kan kalau dokter jadi dokter gitu ya. iya, iya. Guru gitu kan. Gitu ya. Oke Dok, sebelum kita tutup podcast di channel Albima ini ada pesan-pesan nggak buat teman-teman generasi muda yang mungkin sekarang lagi belajar di rumah atau mungkin sekarang lagi ngerasa, aduh saya kok gini ya, saya pengen jadi ini cuman kok ngerasa nggak mampu gitu. Apa Dok pesannya Dok? Ya, kalau pesan dari saya ini sebenarnya kalau nggak ada pesan khusus, cuman yang penting kalau kita mau menggapai sesuatu, satu yang pertama kita harus yakin dengan pilihan kita. Yakin dengan Ya. pilihan kita. Satu. Setelah yakin dengan pilihan kita, terus setelah kita yakin, kita harus jalanin pilihan kita itu dengan baik. Tanggung jawab terhadap pilihan kita. Apapun resikonya. Apapun resikonya, hadapin. Tanggung jawab. Seperti aku tadi kan, Iya. ngadepin istriku yang udah punya pacar, tembak aja gitu kan. Yang penting jalani sih. Jalani sih, ngomong sih gitu Ngomong kan. sih. Iya. Kalau diterima Nah, jalani dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Berarti Iya. yang pertama Hasil jangan dipikir sekarang. Jangan mikir hasilnya dulu gitu. Ntar aku masuk ini, hasilnya nanti aku gini. Jangan mikir itu. Jalani yang ada dulu di depan kita. Karena enggak mudah loh.
jangan berpikir nanti kalau aku lulus enak nih. Itu dulu yang dipikir. Susah, nggak kuat Pak, nanti kita lihat prosesnya. Karena yang dipikir enak-enaknya aja dokter dulu, ya. Prosesnya nggak dipikir. berat Pak. Berat. Makanya dijalani dengan sungguh-sungguh, insya Allah yakin gitu kan. Walaupun seperti tadi kan, aku nggak ada memo tuh masuk di bedah Walaupun gitu. tadi dokter bilang ini Memoku hanya nggak dari bakal Allah gitu kan. keterima nih. Soalnya yang lain pada bawa memo nih. Bawa memo gitu, Ternyata di balik rekomendasi itu gitu ya. Allah berkata lain. Allah berkata lain. Allah mau ngasih jalan buat aku diterima. Berarti yang terakhir doa dokter ya. Doa Pak. Dan restu orang tua. Betul. Kalau punya istri ya doa istri juga gitu. Doa orang tua, doa istri dan doa anak juga dokter. Betul, Ya. betul. Nggak ada yang menyangka Pak, aku masuk bedah Pak. Makanya dok, saya juga baru tahu dari kalau nggak duduk gini saya nggak tahu dok. Nggak tahu ceritanya, nggak tahu prosesnya kan. Karena saya ngeliat wah dokternya enak banget, rumahnya gede, mobilnya banyak gitu kan. Ternyata di balik itu ada darah dan air mata yang. Iya. Dan alhamdulillah sekarang di sini kan ada Mas Arslan juga Mas tuh. Arslan juga untuk di belakang layar di gitu. belakang layar Saya gitu. dibantu dia. Di atas langit itu dok. Namanya, dok. Alhamdulillah semuanya atas syukur yang diberikan Allah. Ya seperti ada yang bilang kan apa? Tidak ada usaha itu yang yang mengkhianati hasil. Kalau usaha sungguh-sungguh kan ada hasilnya gitu. Kalau yang instan cuma mie goreng dok. Mie goreng Pak. Mie goreng itu sudah instan banget. Betul. Sama fast food ada di Surabaya. Fast food ya itu. Ya, tinggal beli Tinggal gitu. beli gitu ya. Ya oke, terima kasih Dokter Yaya. Siap. Ini saya sebagai host sementara yang nantinya hostnya akan dipimpin sama Dokter Yaya sendiri. Enggak lah, kamu juga bisa kamu Oke, siap. Atau kapan dibalik nih. Dibalik ya. Aku jadi host, kamu minta wawancara Siap, loh. nanti dokter. Tapi yang pasti buat sama teman-teman jangan lupa pantengin YouTube dari Albima Channel karena di channel ini nanti kita akan banyak sekali podcast menarik dari semua topik-topik yang ada dokter ya. Kita nanti akan tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Kesehatan hobi yang sehari-hari gitu, nggak apa-apa. Seperti di temanya adalah bincang santai dan asik. Santai aja. Di channel Albima. Terima kasih banyak. Semoga hari kalian menyenangkan. Semoga apa yang kalian dengarkan bisa menjadi motivasi untuk selalu bisa menjadi pribadi yang baik. Siap, Terima kasih. Terima kasih. Gini ya. Iya.